Saya kira kita sudah punya perlengkapan alat-alat yang dikasih oleh Allah untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu. Nek panjen mentok tenan ya wis manuto karo sing ngekei karo Allah. Dadi nek dikon salat ping 5 ya ping 5 lah wis. Tambah salat sunat kan. Jadi hidup itu kan cuma dua, patuh atau ikhtiar. Nah, ijtihad. Jadi Anda cari sendiri, tanggung jawab sendiri, nanggung sendiri, atau Anda dicarikan, tapi yang mencarikan Anda ikut tanggung jawab, kan begitu kan? Jadi kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada Anda, jangan lupa Allah bertanggung jawab terhadap petunjuknya kepadamu, kan gitu. Nah kalau kita tidak mau menuruti petunjuk Allah, berarti kita juga meremehkan bahwa Allah itu melindungi kita dalam hubungannya dengan petunjuk yang dikasih ke kita itu. Gitu mas, kira-kira ojo nesu mas ya. Ya pancen urip ngono kuwi cen angel. Urip iki gampang-gampang angel gampang. Gitu kan. Kadang-kadang ketoke angel tapi gledek gampang, kadang-kadang ketoke gampang tapi wangel karo-karuan ya ono. Memang itulah dinamika. Itulah romantika hidup kan gitu. Memang begitulah asiknya di situ. Dan makanya itu manusia mas yang dikasih begitu cuma manusia, kalau malaikat enggak. Malaikat itu pokoknya dikotomis, ya ireng putih, teh, iki elek, iki apik, teh. Yang baik pun langsung sudah diregulasi oleh Allah. Malaikatnya tidak perlu memproses kan begitu. Betul. Tidak perlu, pokoknya sudah pasti baik. Kalau setan iblis pasti buruk kan gitu. Kalau manusia di antara keduanya, maka manusia adalah makhluk yang ahsani takwim, itu artinya dia yang paling lengkap. Di dalam dirimu itu ada binatang, di dalam dirimu ada peceren, di jerone atimu ku ya ana jumblung barang ya ana. Ya, di jerone awakmu ku ana malaikate, ana setane, ana iblise, ana semua makhluk Allah yang lain ada pada diri manusia. Bahkan Allah sendiri ada di dalam diri manusia. Ya, ada hadis fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, gitu ya. Nah itu saya kira problem rutinnya manusia di segala zaman. Allah mengatakan apa yang kamu pikir buruk itu jangan-jangan itu yang baik untukmu, dan apa yang kamu pikir baik ternyata itu buruk bagimu. Itulah sebabnya kita istikharah mas. Itulah sebabnya kita harus terikat, mengikatkan diri terus kepada tasim billah itu ya. Maka kita gandolan Gusti Allah terus itu karena kita itu ilmu ini terbatas. Ketoke apik tapi ternyata elek, ketoke elek ternyata apik. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, karena manusia hidup di dalam dinamika atau ketidakmenentuan di wilayah abu-abu nek cara modern ya, di daerah abu-abu, maka kita membutuhkan kejelasan mengenai hitam, kejelasan mengenai putih. Itulah sebabnya kita bergerak dari abu-abu ke hitam atau putih itu minta dituntun oleh Allah, karena Allah yang maha tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Nah kalau sudah dituntun ya gelemo, menurut saya gitu ya. Iya. Ya ikut aja. Iya, dan banyak masalah manusia itu dari di situ sebetulnya. Mas, ketika saya tamat SMA itu Cak Fuad itu tamat IAIN, Cak Mif itu berhenti kuliah di Fakultas Farmasi UGM, kakak saya yang nomor 2. Ayah saya meninggal dalam keadaan punya hutang sangat banyak sekali, ibu saya setengah mati, rumah kita dijual, kayu dijual, meja kursi dijual, dipan dijual, sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Kami 15 bersaudara, adik saya Cak Nas sama Cak Dil berhenti sekolah hari itu juga. Saya juga tidak meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM karena kami sangat-sangat miskin. Kalau pakai pikiran manusia, 15 orang bersaudara ini harus hari itu juga cari kerjaan, terus dikumpulkan uangnya untuk nyaur hutang, karena hutangnya itu ada yang ketika itu jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, jadi tidak terjangkau oleh kami. Nah, apakah lantas kami 15 orang ini terus nyambut gawe di perusahaan Bobi? Ternyata enggak juga.
Pokoknya saya, kakak saya, Camif, adik saya melakukan apa yang kami mampu lakukan itu dong. Aku gak terus nyambut gawe di perusahaan apa yoga, aku terus nulis gitu. Sampai akhirnya Allah membuktikan bahwa jalan untuk bisa membayar hutangnya ayah almarhum itu sangat banyak bagi Allah. Kalau Allah mau itu kalam gendil basar. Apa? Hada apa? Mudah bagi Allah apa? Ya, seperti hayyinun. Wa ma huwa alaihi bi'asir. Inna dzalika 'ala Allah hayyin. Itu ya, itu bagi Allah mudah. Itu kata-kata Allah kepada Siti Maryam gitu ya, ketika malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu akan punya anak meskipun gak punya suami. Siti Maryam, mana bisa saya akan punya anak wong saya gak punya suami. Nah, maka malaikat berkata, itu bagi Tuhan sangat mudah. Gitu. Kan itu. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah punya wacana-wacana dari zaman para nabi dan seterusnya. Jadi awakmu nek duwe masalah iku golek ana kira-kira cocoke iku karo nabi sapa piye. Misale ana sing wong sing dikurung oleh masalah sampai pengap sampai gak iso apa-apa wis gelebak-gelebek tok iku, maka katakanlah itu seperti Nabi Yunus di dalam ikan. Sudah tidak bisa apa-apa kecuali wiritan dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya gitu ya. Atau Anda berada pada posisi seperti Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Maka yang Anda lakukan adalah meniru apa yang Nabi Musa lakukan. Atau seperti yang tadi kita baca bersama itu, Nadi Alian Madharul Ajaib, Najidhu aunan laka bin nawaib. Jadi itu kalimat wiritan bukan karangannya Rasulullah. Di dalam perang Khaybar itu terjadi kerepotan atau kegugupan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Setahu saya, menurut sejarah, Sayyidina Abu Bakar menjadi panglima perang dan tidak sanggup, dalam tanda petik gagal. Terus ganti Umar bin Khattab, gagal juga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat jadi panglima perang. Dalam keadaan di mana umat Islam sangat tidak punya kemungkinan untuk menang itu Khaybar maupun Badar ya. Kalau di Badar kan kita sudah tahu ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali itu ya. Kalau bukan, jadi kalimat yang lama itu agak kurang benar ya. Yang benar ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi nek wis kepepet nemen wis pun monggo Gusti, pun monggo. Pun kula oleh sinten mawon purun, kula sampean kei nasib napa mawon kula purun, pun kula ikhlas, pun pasrah bongkoan, sing penting sampean pun muring-muring ten kula. Angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku, wis apa tak terima wis. Wis tak terima-terima no. Nah, kalau Nadi Alian itu adalah Allah ngasih ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kalimat Nadi Alian Madharul Ajaib itu ya. Najidu aunan laka bin nawaib fi kulli ghammin wa hammin la yanjal bi wilayatika ya Ali ya Ali ya. Nah, Pak Muzamil, saya mohon konfirmasi. Kalimat ini kan yang harus Anda ketahui, ini bukan karangan manusia, bahkan bukan karangan Rasulullah. Ini adalah Allah kasih ke Nabi Muhammad untuk diwiridkan atau untuk dijadikan patrap atau kuda-kuda batinnya Rasulullah di dalam situasi yang terpepet di perang Khaybar itu. Tapi itu karangan Allah sendiri, jadi sama dengan ayat-ayat Quran yang lainnya. Itu Allah ngasih melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah itu kan sebenarnya kan Allah itu kan nyelucu. Janjane wis kali dimenang wis beres ya. Gak iki dikai syarat sik kon kudu mengucapkan iki sik. Ya. Iya, supaya ada dramatika adegannya gitu ya, supaya ada adegannya. Supaya ada adegan dan ada ketegangan-ketegangannya. Jadi itu kalimatnya Allah dikasih ke Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Terus sekarang kita mengucapkannya. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Muzamil, itu kan Nadi Alian. Alian itu di kalangan tertentu, terutama kaum Syiah, Ali di situ dianggapnya adalah, menurut tafsir mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi perang Khaybar itu akhirnya bisa dimenangkan oleh umat Islam karena karomahnya Sayyidina Ali. Kan gitu pemahamannya. Saya tidak terlalu berani memahami seperti itu. Saya memahaminya Ali itu Allah. Wa huwal aliyyul azim itu ya. Betul. Jadi Allah yang maha tinggi, yang punya kemampuan untuk memenangkan pasukan muslim itu Allah. Kaison aliane.
Wong Sayyidina Ali dipateni wong, anaknya dibeleh wong, gak pituruti kan itu. Jadi tetap menurut saya Al-Ali itu Allah, ya Ali itu Allah. Terus saya. Iya, iya. Nah, menurut Pak Muzamil gimana itu? Iya. Jadi nadi alian panggillah Allah yang maha tinggi, gitu ya. Bukan panggillah Sayyidina Ali di situ, tapi panggillah Allah yang maha tinggi. Jadi sejumlah kalangan kan yakin itu maksudnya karomahnya Ali. Ya. Nah, saya bukan tidak setuju, tapi saya tidak berani ngepake atau menerapkan pemahaman itu di dalam hidup saya dan pemahaman saya, karena yang bisa membalik keadaan sampai setingkat perang Khaybar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nadi alian itu adalah kami memanggil-manggil, menghimbau-himbau, memohon-mohon gitu kepada Al-Ali kan gitu kan. Ya. Ya. Yang mampu mewujudkan atau mentanazulkan atau menjahirkan, mendohirkan keajaiban. Karena itu urusan udah keajaiban. Maka itu saya sangat concern untuk memakai itu, karena sekarang ini Mas, kamu ngomong Indonesia, kamu ngomong dunia, kamu ngomong umat manusia, kamu ngomong umat Islam, kamu ngomong NU, Muhammadiyah, ngomong apa saja, jajal iso tangga ngerubah wae. Aku takon jajal iso tangga. Mas yo kon dikai Covid tikel 10, Mas yo kon dikai apa nek prasaku kok yo jegedeg kae, pancet, tidak berubah apapun yang substansial, yang esensial pada hidupnya manusia sekarang. Jadi saya hanya bisa berpikir Pak Muzamil bahwa hanya Allah yang bisa merubah bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia dengan keajaibannya, dengan madharul ajaib. Saya begitu. Makanya saya ngeyel untuk itu kita bikin bahan untuk wiritan kita, karena kita betul-betul ngemis kepada Allah, merintih kepada Allah agar yadhar al-ajaib, jadi menampakkan keajaiban-keajaiban. Dan itu hanya Allah yang bisa. Nabi Muhammad pun tidak bisa. Semua makhluk yang lain tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Kecuali Allah nyuruh gitu ya. Kalau Allah nyuruh sih ya Mustafa ya iso, Helmi ya iso, Lutfi ya iso, kabeh ya iso. Tapi yang sing sejatine iso lah Gusti Allah ning dudu awakmu dudu aku kan gitu. Jadi saya hanya berani mengatakan nadi alian madharu ajaib itu maksudnya adalah Ali Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali Al-Azim gitu ya. Pak Muzamil setuju ya? Setuju ya. Ya, jadi nadi alian tidak kepada Sayyidina Ali tapi kepada Allah yang maha tinggi. Nadi kan dari kata nada yunadi. Nada yunadi. Nadi itu artinya nahnu apa? Panggil lah. Fi'il amar nadi. Nadi Fi'il amar ya. Nadi alian. Panggillah dia yang maha tinggi. Atau memohonlah. Ya. Memohonlah kepada yang maha tinggi Ya. agar supaya beliau menampakkan keajaiban, mewujudkan keajaiban-keajaiban. Najituhu aunan, sebagaimana kami telah setelah melihat sendiri bagaimana pertolongan Allah, gitu. Laka an-nawaib, gitu ya. Ya. Jadi apa namanya? Keadaan sekarang ini Mas, mungkin termasuk keadaan diri kita loh. Nggak usah negara loh, nggak usah sak bangsa loh ya. Diapakno Indonesia ketika apakno kok kritik. malah menyalahkan yang ngeritik. Ya. Nanti akan ada episode di mana teman-teman progres akan mengungkapkan betapa nama saya itu dipakai-pakai, makian kita itu dipetil-petil, dipakai-pakai untuk mengadu domba antara saya dengan Jokowi, saya dengan Habib Rizik, saya dengan siapa. Nanti kita omongkan bersama, tapi pokoknya intinya diapakno ke Indonesia ki nek gak ditimpa oleh keajaiban Allah proses kok gak iso diapakno. Sawaun alaihim a'anda taum amlam tunhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kau mau kasih peringatan atau tidak. Peringatan bisa kasih tahu informasi, bisa kritik, bisa gugatan, bisa tuntutan segala macamnya. Tapi kan sawaun alaihim sama aja, wis gak iso diapa-apakno Mas. Hanya karena apa? Karena khotamallahu Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena sudah ditutup oleh Allah. Khotamallahu ala qulubihim, hati mereka, Wa sam'ihim, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ya. Ghishawah. Ada tutupnya, insyaallah. Sudah ditutupi masih
bunteti, wis dibunteti karo Gusti Allah. Bayang nek sing bunteti aku lah ya gampang dibocon, tapi sing bunteti Gusti Allah katanya lapo kan ya. Wis dibunteti karo buntet wis. Bangsa Indonesia sak dunya ki buntet. Sekarang Anda kan langganan IndiHome ya. Anda langganan apa wis pokoknya sing TV-TV njobo gitu ya. Anda lihat misalnya National Geographic, Anda Animal Planet, Net Geo Wild ya. Kan itu mengagumkan ciptaan Allah yang namanya ikan, binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kan sangat mengagumkan. Tapi tolong didengarkan, pernahkah Tuhan disebut? Pernahkah ada kalimat yang mencerminkan kesadaran bahwa, pengetahuan bahwa itu semua ada yang menciptakan? Saya belum pernah, mungkin ada tapi saya belum pernah mendengar bahwa dalam narasi tentang film-film yang menyangkut binatang, fauna dan flora itu ada ingatan, tidak usah kesadaran, ingatan bahwa Allah yang menciptakan. Jadi seolah-olah binatang itu menciptakan dirinya sendiri. Kalau kanguru itu menciptakan sistem pertahanannya di kakinya yang dua itu, kalau macan begini, kalau hyena begini, seolah-olah mereka menciptakan dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun narasi di film-film itu, di features itu yang menunjukkan atau yang mengatakan bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan. Terserah ngomongnya Tuhan siapa, namanya siapa terserah. Tapi kan tidak ada sama sekali. Jadi kalau harapan Mas Wong di dunia ikat apa dapuran taek kabeh. Itu yang saya omongkan itu semua yang mengagumkan dari alam dan yang sangat dahsyat dan sangat mentakjubkan itu kan tidak dengan ingatan bahwa itu diciptakan oleh Allah, kan tidak ada, Mas. Loh, terus mau selamat. Nek aku Gusti Allah tak gejrah ndase ya. Tak gejrah, tak banting di tembok ngono, cangkeme nyilih, cangkeme ngene tak sabetno di